Anak main gadget terus. Baik gak sih? Gadget tentunya sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi anak-anak generasi zaman sekarang, atau yang lebih dikenal dengan generasi Z. Beberapa dari mereka bahkan sudah diperkenalkan media elektronik dan digital sejak lahir. Memang dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, internet dapat sangat bermanfaat untuk mendapatkan berbagai informasi secara mudah. Hal ini tentunya sangat membantu dalam meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Internet juga dapat menjadi media untuk menyalurkan kreativitas dan inspirasi, menjalin persahabatan dengan teman di luar pulau bahkan sampai di luar negeri. Selain itu, anak juga bisa bermain game-game yang mengasah kecerdasan otak. Berbagai manfaat dari internet tersebut tentunya dapat dirasakan bila kita dapat menggunakan internet secara bijaksana dan sebagai orang tua tentunya harus mengawasi anak saat bermain internet. Kalau kita membahas tentang pemakaian gadget atau internet pada anak, tentunya akan banyak pro dan kontra. Sebenarnya boleh tidak sih dok memperkenalkan gadget pada anak? Umur berapa sih dok sebaiknya anak baru diperkenalkan dengan gadget? Berapa lama dalam sehari anak boleh menggunakan gadget? Nah, biar gak bingung lagi, yuk kita bahas satu-satu. Tentunya di masa pandemik seperti ini, di mana sekolah saja harus menggunakan gadget dan gadget menjadi hiburan utama karena tidak mungkin untuk bepergian liburan selama pandemik. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau yang dikenal dengan IDAI telah mengeluarkan pendapat terkait penggunaan internet dan gadget pada anak. Yang pertama, kita harus mengetahui hal terkait screen time. Apa itu screen time? Screen time adalah waktu yang digunakan untuk menggunakan komputer, menonton televisi ataupun bermain games di gadget. Dianjurkan untuk anak dengan usia lebih dari 2 tahun, screen time-nya adalah tidak lebih dari 2 jam setiap hari. Mengapa demikian? Karena semakin lama paparan di dunia maya, maka ditakutkan semakin besar paparan terhadap hal yang tidak sesuai dengan usia. Pada remaja, screen time yang berlebih dapat menjadi adiksi atau kecanduan terhadap internet dan tentu saja hal ini tidak sehat dan tentunya akan mengganggu aktivitas dan kehidupan sehari-hari dari remaja tersebut. Yang kedua, orang tua harus membimbing dan memantau aktivitas internet dan gadget yang digunakan oleh anak. Jaringan internet yang begitu luas dan mudah menyediakan berbagai informasi tentunya dapat menjadi hal yang kurang baik bila disajikan tidak sesuai dengan usia anak, sehingga diharapkan orang tua untuk turut mendampingi anak saat sedang menggunakan komputer atau internet. Usahakan untuk menghindari anak bermain komputer atau gadget di kamar tidur mereka sendiri. Aktivitas menggunakan internet atau gadget dapat dilakukan di ruang keluarga agar lebih mudah dipantau. Ketiga, web filtering, di mana orang tua harus mampu memantau dan melakukan filter atau penyaringan terhadap situs-situs yang dapat dan layak dikunjungi oleh anak. Tentunya orang tua harus mampu menjaga anak dari situs-situs yang mengandung materi seksual, kekerasan ataupun aplikasi chatting yang tentunya dapat berpotensi membahayakan. Keempat, berikan penjelasan dan batasan-batasan pada anak terkait situs-situs yang dapat dikunjungi oleh anak. Bersikap terbuka dan mencoba membahas aktivitas anak di dunia maya agar tindakan anak di dunia maya dapat terpantau dengan baik. Ajarkan anak juga untuk dapat bersuara atau jujur menceritakan bila mendapatkan ancaman ataupun hal-hal pelecehan melalui pesan elektronik. Berikut hal-hal dasar yang dapat diajarkan kepada anak mengenai keamanan penggunaan internet. 1. Jangan pernah memberikan informasi pribadi di dunia maya tanpa seizin orang tua. Hal ini termasuk nama, alamat, nomor telepon, usia dan lokasi sekolah. Berhati-hati juga saat membagikan foto agar menghindari bocornya informasi pribadi ke publik.
2. Jangan membagikan kata sandi atau password dengan orang lain termasuk teman terdekat sekalipun. 3. Jangan pernah bertemu atau melakukan percakapan dengan teman melalui internet tanpa sepengetahuan orang tua. 4. Jangan memberikan respons terhadap pesan yang memberikan rasa tidak nyaman atau menyakiti perasaan. Tentunya kasus bullying di media elektronik tidak asing lagi bagi kita. Banyak sekali kasus ini terjadi di kalangan masyarakat. Berikut adalah panduan aktivitas fisik yang baik pada anak menurut usia untuk menghindari paparan internet berlebih terutama di masa pandemik COVID-19. 1. Pada bayi, usia di bawah 1 tahun. Dianjurkan untuk melakukan beberapa aktivitas fisik seperti bermain mainan di lantai, hindari penggunaan gadget atau internet. Dianjurkan untuk tidur 14-17 jam per hari pada usia 0-3 bulan dan 12-16 jam sehari pada usia 4-11 bulan. 2. Untuk anak usia 1-2 tahun, sebaiknya menghabiskan waktu setidaknya 3 jam sehari untuk melakukan aktivitas fisik. Untuk anak umur 1 tahun, screen time seperti menonton TV atau video, bermain game tidak dianjurkan. Untuk anak usia 2 tahun, sudah mulai boleh menggunakan gadget atau internet dengan screen time tidak lebih dari 1 jam per hari, kurang dari 1 jam lebih baik. Sebaiknya bisa diganti dengan peran orang tua membaca dan menceritakan isi buku kepada anak untuk turut menjalin hubungan dengan anak. Dianjurkan untuk tidur selama 11-14 jam sehari. 3. Untuk anak usia 3-4 tahun, juga dianjurkan untuk sebaiknya menghabiskan waktu setidaknya 3 jam sehari untuk melakukan aktivitas fisik. Dianjurkan juga untuk batas screen time tidak lebih dari 1 jam dan tidur selama 10-13 jam sehari. Pada intinya usahakan untuk mencoba mencari aktivitas dengan anak selain penggunaan internet dan gadget. Dapat berupa menggambar dan mewarnai bersama dengan anak, dengan menggunakan buku-buku aktivitas anak, dapat bermain petak umpet ataupun bisa juga melibatkan anak-anak dalam kegiatan sehari-hari seperti saat menyiram tanaman ataupun memasak, namun tetap harus diawasi secara ketat. Nah, sekarang sudah tahu bukan bagaimana batasan-batasan pemakaian gadget dan internet pada anak. Kalau sudah paham, waktunya untuk diterapkan pada anak. Selamat mencoba.